Adapun darahnya dia sendiri sebenarnya bukan hanya sedikit walaupun banyak, juga ma'fu, tapi dengan 3 syarat kalau darahnya sendiri. Ma'fu sedikit ataupun banyak tapi dengan tiga syarat. Yang pertama, alla yakuna bi fi'lihi, bukan ulah dia sendiri darah itu keluar, seperti ada jerawat ataupun ada bisul. Ya, kalau dia pencet kemudian keluar darah, itu fi'luhu. Itu pekerjaan ulah dia sendiri. Maka kalau banyak darahnya tidak ma'fu, kalau sedikit ma'fu. Yang kedua, alla yakhtalitu bi syai'in ajnabi, darahnya itu tidak bercampur dengan benda asing. Yang dimaksud dengan benda asing di sini benda yang tidak ada kebutuhan untuk bersentuhan dengan darah tersebut. Nah, yang bukan benda asing contohnya apa? Air bersuci, air thaharah, air wudu. Kemudian air wudu itu kena darah misalkan, ya kan? Nah, itu bukan benda asing, enggak masalah, tetap ma'fu walaupun banyak. Ataupun keringat kita bercampur dengan darah yang ada di tubuh kita walaupun banyak, tetap ma'fu. Atau apa lagi yang bukan benda asing? Air minum, ketika darah itu berada di sekitar mulut. Minum air ataupun minum kopi. Paham ya? Adapun kalau bercampur dengan benda asing maka tidak ma'fu kecuali kalau sedikit. Contoh, misalkan darah ada di paha. Tahu-tahu darah yang ada di paha itu yang banyak kena kopi atau kena gula, garam misalkan, ya kan? Maka itu dianggap benda asing karena tidak ada kebutuhan untuk bersentuhan dengan darah tersebut. Darah itu dima'fu kalau sedikit, kalau banyak tidak ma'fu. Paham ya? Apalagi yang dima'fu? Najasah allati la yudrikuha at-taraf. Najasah yang saking kecilnya, saking sedikitnya sampai tidak bisa terlihat oleh mata. Oleh mata yang mu'tadil, yang normal. Saking sedikitnya, saking kecilnya. Contoh, ada lalat terbang berenang di kotoran yang najis, di air seni, kemudian dia terbang lagi hinggap di pakaian kita. Kita yakin itu dia itu membawa najasah, tapi saking kecilnya sampai tidak kelihatan, maka najasah tersebut ma'fu, sah dia sholat walaupun ada najasah yang kecil tadi.